Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Minggu 26 April 2020. Pimpinan jemaat dan majelis speaker mengucapkan salam dan selamat mengikuti Minggu Paskah ketiga. Walau ibadah ini masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, pasti tidak mengurangi kuasa hikmat kebangkitan Kristus yang terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu terkasih, agar ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk itu kita ambil waktu untuk bersaat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi Bimbing Kami Yesus. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Curahkan pada kami
dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dari buku Nyanyian nomor 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sepanjang umur atau pembacaan bersaut-sautan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman ini kita baca secara responsoria, dan di ayat yang ke-19 nanti kita baca secara bersama-sama. Kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hamba-Mu,
Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita bersama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Pengakuan iman rasuli, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh
Epistel untuk kita pada saat ini, kita kembali membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Jika sudah dapat, kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap saat. Amin. Kita mengumpulkan persembahan lagu pujian Sungguh Ku Bapa. Tetapi sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku
kesayangan Tuhan. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau minggu yang lalu dan minggu ini Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk minggu ini kami kembali dapat memuji memuliakan Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang berkasih, dan ibadah minggu kami pada minggu Paskah ini kami dapat menyatakan doa dan ikhtiar kami Tuhan, untuk menaikkan doa-doa salawat kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Khususnya Tuhan pada minggu Paskah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, memperdengarkan semua doa dan seruan kami sampaikan kepada Tuhan. Baik melalui persekutuan ibadah kami di setiap minggu atau ibadah secara pribadi saat teduh kami terus berdoa karena Tuhan tempat kami berlindung, dan hanya Tuhan tempat kami boleh menyatakan segala apa yang kami minta dan segala apa yang kami inginkan yang sesuai dengan kehendak. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa bersyukur padamu untuk jemaat dan anak-anak dari jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun mereka dalam minggu ini. Dengan tangan pengasihan-Mu Tuhan memberkati setiap anak dan jemaat yang bersuka cita karena Tuhan telah menambahkan usia hidup mereka, sehingga mereka bergembira karena hari-hari yang mereka lalui mulai Tuhan memberkati mereka, sehingga semua hari yang mereka lalui dan jalan kami baik sampai ke usia yang mereka terima di minggu-minggu ini. Dapat mereka tambahkan usia yang semakin panjang lagi setiap anak jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Rimai kesehatan semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau menjauhkan seluruh jemaat ini berada di Rimai dari bencana virus corona saat ini. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu beroleh kesehatan dan mereka jauh dari bencana virus corona yang mewabah di tengah bangsa negara kami. Dan tolong Tuhan teguhkan dan kuatkan hati seluruh jemaat-Mu. Yakinkan mereka Bapa bahwa mereka pasti terhindar dari semua virus-virus, bahkan kejahatan atau segala sakit penyakit jauh dari diri kami Bapa, karena kami selalu berpegang teguh kepada kekuatan kuasa yang daripada Tuhan. Untuk Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu, dan jika ada yang kurang sehat saat ini, biarlah Engkau tambahkan kesehatan dan kekuatan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan, sehingga semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan tetap bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada seluruh kami jemaat-jemaat-Mu. Dan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati dan menunjukkan lowongan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka kerjakan, sehingga mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang bekerja, terus Tuhanlah menambahkan hikmat dan kekuatan, sehingga dengan hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, jemaat-jemaat-Mu dapat melakukan segala pekerjaan-pekerjaan mereka
sehingga lewat pekerjaan-pekerjaan yang boleh mereka kerjakan Tuhan, menambahkan berkat sukacita, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Dan banyak juga jemaat kami Tuhan, oleh karena virus corona saat ini tidak mendapat pekerjaan di PT atau di perusahaan, mengurangi banyak karyawan. Bapa yang baik, yang mohon kepadamu, biarlah Engkau yakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan berkat-berkat-Mu dengan cara Tuhan, lewat akal, pikiran, kesehatan, hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka memiliki akal dan kemauan yang tinggi untuk mencari pekerjaan yang lain yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberkatinya. Dan demikian juga Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan doa permohonan kami untuk negara kami, bahkan untuk dunia yang sedang dihimpun ataupun dimasuki oleh bencana mewabahnya virus corona saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolong pulihkanlah bangsa negara kami, sembuhkan bangsa dan negara kami, bahkan dunia yang sedang diliputi oleh bencana musibah virus corona saat ini Bapa, sehingga negara kami ini beroleh kesehatan dan kesembuhan dari virus corona, sehingga negara kami melalui para medis, dokter dan tim kesehatan dan para pemerintah kami, bahkan kami seluruh masyarakat boleh sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk memutuskan mata rantai virus corona ini, karena kami melihat dan mendengar semakin bertambahnya korban mati atau meninggalnya oleh karena virus corona ini, membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami gentar, bahkan melemahkan iman kami. Bapak, tolonglah kami Tuhan Yesus, tolonglah para medis, tolonglah para dokter, tim kesehatan, pemerintah, bahkan kami seluruh masyarakat umat Tuhan, agar ketika kami diajak untuk bekerja sama, untuk memutuskan mata rantai ini, kami bisa sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk mengikuti semua peraturan demi peraturan yang bisa kami lakukan untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Tuhan, tolong kami supaya kami sehati sepikir semuanya Bapak, bekerja sama, sehingga Tuhan virus corona ini tidak berkelanjutan. Dan kalau kami mendengar yang telah diprediksikan oleh orang-orang pemerintahan kami ini sampai ke bulan 6 atau bulan Juni atau sampai ke bulan-bulan berikutnya, Tuhan tolonglah kami Bapak. Ketika kami mendengar ini kami lemah, ketika kami mendengar ini bagaimana keadaan dan kehidupan setiap umat-Mu, Tuhan kami mohon kepadamu Bapak, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk berkuasa atas kehidupan semua kami masyarakat yang ada di Indonesia ini, agar bisa bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga kami mematuhi peraturan demi peraturan, dan kami boleh bekerja sama, dan mata rantai virus corona dapat diputuskan, dan bangsa negara kami bebas dari musibah virus corona. Bangsa negara kami ini dipulihkan dan sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diteruskan oleh setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa negara kami, memuji Engkau karena Tuhan sudah memutuskan mata rantai virus corona. Dan kami percaya dan mohon kepadamu Tuhan, walaupun sudah diprediksikan sampai ke bulan Juni, kami mohon kepada Bapa, ini tidak akan berkesampaian sampai ke bulan Juni. Jika Tuhan berkenan dan jika Tuhan berkehendak, untuk saat ini, bahkan bulan ini pun Tuhan, itu sudah dapat diselesaikan. Itu harapan dan doa kami. Jika Tuhan berkenan, tidak mustahil bagi Tuhan. Semuanya dapat Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu sebentar saja yang disampaikan dan diperdengarkan oleh jemaat-Mu, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu ini, sehingga lewat firman-Mu ini kami jemaat-Mu Gemi Agame Dumai tetap berpegang teguh kepada firman dan percayakan kuasa kebangkitan. Persembahan yang sudah kami persembahkan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan, memberkati persembahan sehingga dapat dipakai dan digunakan untuk kegiatan pelayanan di tengah gereja-Mu, dan tambahkanlah Tuhan berkat-berkat-Mu agar kami dapat
memberi lebih baik lagi ke depan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap persepuluhan yang sudah diberikan disampaikan oleh jemaat Bapak, memberkati setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan, itulah yang dapat diberikan dan disampaikan oleh jemaat-Mu Tuhan, memberkati sehingga jemaat-Mu tidak pernah merasa kekurangan, karena Tuhan mencukupkan dan melipat gandakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga untuk semua anak-anak kami Tuhan yang sudah rindu akan teman-temannya di sekolah, tapi oleh karena virus corona ini mereka masih harus dirumahkan dan masih harus menyelesaikan tugas-tugas mereka di rumah melalui online. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berkatilah anak-anak kami, berikan anak-anak kami ini kesabaran Tuhan, agar mereka sabar menjalani semuanya ini, dan dengan penuh kesabaran selalu setia tetap di rumah mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru mereka untuk mereka lakukan, untuk mereka kerjakan. Walaupun harus di rumah, biarlah mereka boleh menikmati semuanya itu, dan waktu yang sudah Tuhan tentukan mereka kembali boleh bertemu, berjumpa dengan teman-teman mereka di sekolah, dengan Bapak Ibu guru mereka di sekolah, bahkan juga dapat bertemu dengan teman-teman mereka di sekolah minggu, di gereja. Kami mendengar keluhan anak-anak kami, bagaimana kebosanan, kejenuhan anak-anak kami di rumah, tapi kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau pasti akan memberikan semangat bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus berdoa yang bersyukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Kita buka kitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Karena ayat ini panjang, kita baca secara responsorial. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14 dan ayat 35 nanti kita sama-sama membacakannya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyalahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalahkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mengatakan apa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak menuliskan perkataannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berubah-ubah ketika ia bicara dengan kita dengan jalan, dan ketika ia mendatangkan kita suci kepada mereka? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada semua. Sama-sama kita. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada minggu ketiga Paskah hari ini dengan tema mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan. Itu tema kita pada minggu hari ini. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus Yesus, perikop kita minggu ini bercerita tentang dua orang murid Yesus yang sedang mengadakan perjalanan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yaitu pada hari Minggu sesudah kebangkitan Yesus. Nah, mereka pergi dan keluar dari kota Yerusalem karena ada rasa takut atau rasa trauma melihat atau menyaksikan Yesus dihukum mati pada waktu itu. Yesus disalibkan dan dikuburkan. Harapan mereka pada waktu itu telah putus dan tidak ada lagi harapan dalam diri mereka. Mengapa? Karena bagi mereka pada waktu itu bahwa Yesus menurut mereka atau Mesias itu adalah seorang pahlawan perkasa. Nah, lalu karena situasi itu ada rasa kejenuhan, ada rasa takut dan trauma, mereka pergi meninggalkan kota Yerusalem. Karena mungkin mereka merasa bahwa Yerusalem menyimpan banyak hal yang mendukakan dan mengecewakan hati mereka. Maka mereka memilih untuk melakukan perjalanan menuju Emmaus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus Yesus, melalui teks firman Tuhan hari ini kita akan lihat ada 4 bagian. Yang pertama, menceritakan tentang Yesus tanpa iman. Itu bisa kita lihat di ayat 13 sampai dengan ayat 18. Menceritakan tentang Yesus tanpa iman. Kedua murid mengatakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus kurang lebih, dikatakan kurang lebih 7 mil. Dan di tengah perjalanan mereka mempercakapkan tentang segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem, yaitu tentang tragedi penyaliban, kematian dan penguburan mayat Yesus. Di tengah percakapan itu, percakapan kedua murid itu, Yesus yang sejak awal telah mengikuti mereka, tetapi mereka tidak
mengenalnya. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Itu dikatakan tadi di ayat yang ke-16. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Di ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di saat mereka dengan leluasa mereka mempercakapkannya. Dengan leluasa mereka mempercakapkan Yesus. Dan Yesus datang menyapa kedua murid itu dengan pertanyaan. Apakah yang kamu percakapkan? Apakah yang kamu bicarakan? Serius banget. Kenapa begitu seriusnya kamu berdua mempercakapkan atau bercakap-cakap atau bercerita? Apa yang kamu percakapkan? Ayat 17 katakan itu. Bisa kita lihat, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lalu Kleopas, salah seorang dari mereka, menjawab. Ya, di ayat 18 dia dikatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Kleopas menjawab pertanyaan Yesus yang saat itu mereka belum tahu siapa itu yang berbicara dengan mereka. Bapak Ibu yang kasih Yesus itu tidak bisa lihat, ya, mereka menceritakan tentang Yesus tanpa iman, karena mereka pada waktu itu tidak lagi memiliki iman karena rasa ketakutan, ada rasa kejenuhan, ada rasa kebosanan, sehingga mereka tidak menyadari, tidak mengenal siapa yang bersama dengan mereka. Nah, yang kedua, mengajari Yesus tentang Yesus. Mengajari Yesus tentang Yesus. Itu bisa kita lihat, ya, di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Mereka dengan seriusnya menceritakan apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, yang adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Karena ada yang menyeliputi pemandangan mereka, mereka dengan leluasanya menceritakan atau mengajari Yesus tentang Yesus. Kalau kita kembali lihat ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya, dan selanjutnya sampai ke ayat 24. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, Yesus menegur dan mengingatkan murid-muridnya. Yesus menegur dan mengingatkan murid-muridnya setelah kedua murid itu berbicara panjang lebar tentang Yesus kepada Yesus. Murid-murid itu dengan asiknya panjang lebar berbicara tentang Yesus kepada Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Yesus menegur dan berkata, wih, bodohnya lah anakku ini. Mungkin sering kita seperti itu kepada anak-anak kita, ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Setelah itu Yesus mengingatkan mereka apa yang dikatakan mereka mengenai dirinya di dalam seluruh kitab suci dan kitab Musa dan kitab para nabi.
Yesus mengatakan bahwa Mesias harus menderita, setelah itu akan masuk ke dalam kemuliaannya. Para murid itu, Bapak Ibu Saudara kasih yang Kristus Yesus dicela, diingatkan, disadarkan sebagai orang yang bodoh dan lamban. Itulah kalau memang terlalu takut, terlalu khawatir dengan banyaknya persoalan, dengan banyaknya masalah, iman kita menjadi lemah sehingga kita lupa semua apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Makanya di sini dikatakan Yesus kepada para muridnya yang dua tadi, dikatakan para murid itu dicela sebagai orang bodoh dan lamban. Mengapa? Karena mereka mengikuti pandangan secara umum, pandangan yang salah tentang Mesias. Mereka mengharapkan bahwa Sang Mesias itu adalah seorang pahlawan perkasa dan jaya untuk memimpin mereka dalam berperang mengalahkan para bangsa-bangsa, dan itu tidak sesuai dengan isi kitab suci. Dan ketika itu, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, Yesus memperbaiki pemahaman dan pengertian mereka bahwa Mesias itu harus terlebih dahulu menempuh jalan penderitaan dan selanjutnya ia memperoleh kemuliaan. Dan itu sudah dituliskan di kitab Musa dan kitab para nabi. Dan yang keempat, keyakinan karena pengalaman. Ayat 29 sampai ayat 35. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih Kristus Yesus, dalam ayat 29 sampai ayat 35 kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mengarahkan Kleopas dan temannya menuju tempat di mana mereka dapat menjadi yakin, menjadi percaya. Dan saat mereka sudah dekat di kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus dikatakan tadi, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanan untuk pergi. Tapi dalam firman itu tadi dikatakan bahwa Kleopas dan temannya sangat mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Berhubung karena memang dikatakan tadi telah malam, telah menjelang malam, telah hampir malam dikatakan tadi. Dan ketika mereka duduk bersama dengan Yesus, Yesus memecahkan roti dan mengucap berkat. Dalam perjamuan malam sebelum Yesus menjalani penderitaan, mati di kayu salib, Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Itu bisa kita lihat di Lukas 22 ayat 19. Dan ketika Yesus memecahkan roti dan mengucap berkat dan memberikan kepada mereka, kedua murid itu mengingat pengalaman itu kembali, dan pengalaman itu membuat mereka mengenal Yesus. Dan pada saat itu mereka sudah mengenal Yesus, mengingat pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Mereka mengingatnya dan mereka kembali percaya dan mengenal bahwa yang berbicara, berkata-kata dengan mereka itu adalah Yesus. Dan ketika Yesus menerangkan kitab suci, mereka dengan penuh sukacita, penuh sukacita, bahkan dikatakan hatinya berkobar-kobar. Nah, Bapak Ibu, kita bisa bandingkan dalam pembacaan penyegar iman tadi, itu di Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17.
ya, ini meyakinkan kita, mengajak kita bahwa memang ketika Injil firman Tuhan itu berkuasa dan bekerja dalam diri kita, apa yang dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika Yesus tadi menceritakan, membicarakan, mengingatkan mereka tentang apa yang tertulis dalam kitab suci dan para nabi tentang Yesus Kristus, tadi dikatakan hati mereka berkobar-kobar, hati mereka senang ketika Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan ketika itu juga Yesus pergi dari mereka, Yesus hilang dari penglihatan mereka. Dan ketika Yesus hilang dari penglihatan mereka, pada saat itu hati mereka berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan mereka di tengah jalan. Lalu setelah itu mereka langsung balik arah 180 derajat, balik arah, pulang kembali ke Yerusalem, menceritakan pengalaman iman bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, bahwa Yesus sudah bercakap-cakap dengan mereka, bahwa Yesus sudah membuka mata iman mereka, dan mereka bergembira, bersukacita, kembali 180 derajat. Mereka bergembira pulang ke Yerusalem, menceritakan dan menyampaikan kepada ke-12 murid yang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan, yang hendak kita aminkan, yang hendak kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, bahwa saat ini bisa kita lihat, ya, banyaknya orang Kristen, ya, banyaknya orang Kristen sekarang ini yang bersikap seperti kedua murid yang ada dalam nats khotbah kita minggu ini. Banyak orang Kristen atau kita sebagai orang Kristen bisa dan tahu membicarakan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus, luar biasa kita menceritakan tentang Yesus, namun dalam perjalanan hidup orang Kristen tidak ada kuasa kebangkitan dalam diri mereka. Tidak merasakan bahwa Tuhan yang telah bangkit hadir dalam kehidupan. Tidak dapat merasakan kehadirannya dalam doanya sehingga malas berdoa. Tidak dapat merasakan kehadirannya dalam ibadahnya sehingga malas beribadah. Diantarkan ya semua para speaker kita bekerja keras untuk mengantarkan, membagikan tata ibadah kebaktian minggu, malam pasion, atau ini akan kita buat komsel untuk mengajak jemaat itu supaya tetap beribadah dalam namanya. Dia tidak yakin kalau dia akan hadir. Nah, kalau kita tidak dapat lagi merasakan kehadirannya seperti dua orang murid itu, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Tentu ada yang menghalangi mata iman kita sehingga kita tidak mengenal Dia. Berarti saat ini Bapak Ibu kita mengalami krisis iman. Apalagi seharusnya dengan situasi bencana virus corona ini, seharusnya kita jangan mengalami krisis iman. Kita harus tetap meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita agar kita mampu melewati musibah yang terjadi dalam bangsa dan negara kita saat ini.
dan berbicara banyak tentang Yesus, Bapak Ibu, itu bagus. Kalau kita tahu banyak berbicara tentang Yesus, itu bagus, sangat bagus. Mencintai Yesus dengan segenap hati itu hebat dan luar biasa. Tetapi itu tidak cukup. Sebelum kita mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, tidak perlu secara fisik, tetapi memiliki pengalaman bersama dengan Yesus secara spiritual. Dan sebelum Yesus menjadi bagian dari pengalaman pribadi kita, maka Yesus yang kita cintai, yang kita bicarakan itu adalah Yesus yang mati dan yang belum bangkit, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu, yang ketiga dalam kekristenan kita, Bapak Ibu, ya, Allah telah memberi kepada kita suatu iman Kristen yang objektif untuk melibatkan rasio atau akal pikiran untuk mengetahui atau mengenal Allah. Allah juga menganugerahi kepada kita sebuah iman Kristen yang subjektif secara pribadi yang melibatkan pengalaman. Kekristenan berjalan di dalam imannya bersama keseimbangan dari rasio dan pengalaman pribadi diuji oleh Alkitab dan pengertian akan Alkitab diuji oleh pengalaman. Nah, oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, mari kita sebagai orang yang percaya dapat mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Dan mari kita tetap berdoa kepada Tuhan dan yakinlah, Bapak Ibu, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, apa yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, satu atau dua orang pun berdoa di dalam namanya, berdoa dalam namaku dia hadir. Jadi jangan merasa kalau hanya kita 2 orang, 3 orang, 4 orang beribadah di rumah kita, jangan kita merasa kalau Allah itu tidak hadir. Pasti hadir. Yang penting kita melakukannya karena kita percaya dan merindukan kuasa kehadirannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu ini yang mengingatkan kami kembali agar kami benar-benar memiliki dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut dan kematian. Biarlah lewat kuasa kebangkitan yang daripada-Mu Bapa, kami memiliki iman yang teguh dan iman kami tetap bertumbuh dan tidak akan melemah walau dengan situasi bencana mewabahnya virus corona saat ini. Kami percaya Tuhan, waktu yang sudah Tuhan tentukan akan menyelesaikan semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kita berdoa. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita. Bangkitlah jiwaku,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kedaulatan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ayat nas firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita bernyanyi kepada Allah berpuji. Marilah kita dengan penuh pengharapan daripada Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan percayakan kuasa kebangkitan Tuhan yang melepaskan kita dari segala rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran dalam hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati setiap kehidupanmu sepanjang hari ini, besok hingga sampai kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Amin.